daerah rawan Kamtipmas ini adalah daerah-daerah yang berseberangan dengan kabupaten lainnya. Yang paling banyak tuh pencurian di tempat kos-kosan. Jangan cuma pada saat menjadi korban, tapi pada saat melihat adanya kemungkaran, ayo telepon polisi. Panggilan cinta untuk Pak Polisi di 110. Masyarakat itu jadilah polisi bagi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, sahabat jelajah Bantul. Bertemu kembali bersama saya Rani Albani. Dan pada kesempatan kali ini, lagi-lagi saya kedatangan narasumber yang spesial. Tapi nanti saya akan perkenalkan untuk Anda. Dan berbicara tentang sektor pariwisata yang saat ini kembali bangkit setelah mati suri beberapa waktu yang lalu di saat pandemi COVID melanda negeri ini. Termasuk di Kabupaten Bantul juga merasakan dampaknya. Tapi alhamdulillah kali ini sektor pariwisata sudah kembali bangkit. Para wisatawan sudah kembali hadir memenuhi Kabupaten Bantul. Nah, bicara tentang sektor pariwisata, Sobat Jelajah Bantul, sangat erat kaitannya dengan Sabta Pesona, yang mana hal ini merupakan ruh sebagai jabaran konsep sadar wisata yang terkait erat dengan dukungan dan juga peran masyarakat kita semuanya selaku tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan juga suasana yang kondusif tentunya ya, terdiri dari aman, tertib, juga bersih, sejuk, indah, ramah, dan juga unsur kenangan. Nah, bicara tentang aman kali ini, Sobat Jelajah Bantul, spesial untuk Anda hadir bersama saya akan sapa langsung Kapolres Bantul, Bapak AKBP Ihsan SIK. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini kita akan berbincang, Bapak, tentang dukungan Polres Bantul, Sobat Jelajah Bantul dalam kebangkitan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Baik, Bapak bicara tentang unsur aman. Ya, ini kan menjadi salah satu daya dukung utama bisa dikatakan seperti itu supaya nanti calon wisatawan ini merasa nyaman untuk datang ke Kabupaten Bantul ya. Nah, mungkin sebagai pembukaan Bapak bisa diceritakan dulu nih secara umum suasana Kamtipmas di Kabupaten Bantul itu sendiri seperti apa, termasuk secara khusus di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Baik, terima kasih Mbak. Salam presisi. Tentunya terkait situasi keamanan di wilayah Bantul secara umum sangat-sangat kondusif. Dan tentunya ini menjadi modal utama sehingga wisata kita bisa bangkit. Karena syarat wisata itu adalah aman. Makanya tadi di Sabta Pesona tadi yang saya lihat, yang pertama kan aman. Aman. Gitu. Orang mau berwisata itu kalau tempatnya aman. Nah, disinilah kami dari Polres Bantul memberikan garansi bahwa kami siap mewujudkan situasi aman, khususnya di tempat-tempat wisata sehingga wisatawan, ayo rame-rame ke Bantul. Jadi sekali lagi situasi saat ini sangat-sangat kondusif. Adapun kasus-kasus yang terjadi ya kasus-kasus konvensional seperti pencurian, kemudian penipuan. Penipuan ini juga banyak khususnya melalui online. Karena memang zaman sekarang kan dengan digitalisasi ini banyak pelaku juga memanfaatkan media-media online untuk melakukan penipuan. Termasuk di tempat wisata. Tempat wisata juga sering terjadi penipuan. Misalnya ada warga pinjam motor, habis itu motornya nggak dibalikin. Biasanya di wilayah pantai nih. Tapi itu pelakunya biasanya pendatang dari luar Bantul. Tapi yang pasti secara umum sangat-sangat kondusif. Sehingga kami tentunya dari Polres Bantul juga akan selalu memberikan garansi ini untuk bangkitnya wisata pasca pandemi COVID-19. Oke, garansi aman ya Pak ya? Betul. Insya Allah. Nah, kalau berbicara tentang gangguan Kamtipmas secara umum, eskalasi potensi gangguan Kamtipmas di Kabupaten Bantul sendiri untuk beberapa waktu terakhir ini seperti apa Bapak? Ya, kalau berbicara Kamtipmas, tentunya kita akan melihat yang pertama adalah terkait potensi gangguan. Ini kita selalu mengantisipasi, tentunya melalui kegiatan-kegiatan preventif untuk mencegah, menangkal supaya tidak terjadi. Setelah potensi gangguan, kemudian ada namanya ambang gangguan. Artinya potensi ini memunculkan wilayah-wilayah ataupun situasi-situasi yang bisa terjadinya tindak pidana.
Kemudian terakhir adalah gangguan nyata. Gangguan nyata ini yang sudah terlihat, yang sudah terjadi. Jadi mulai kita petakan potensi-potensinya. Misalnya kita ambil contoh tempat wisata. Di Parangtritis ini memang tempat wisata yang memang kalau dari sisi potensi gangguan sangat akan tinggi terkait kejahatan. Karena setiap minggunya akan banyak orang datang ke sana. Dan di sana juga mohon maaf ada tempat-tempat dalam tanda kutip yang memang itu juga akan menjadi sumber dari kejahatan. Surga tersembunyi. Iya, betul sekali. Surga tersembunyi tanda kutip ya. Itu surga tersembunyi, tapi ini menjadi potensi, Mbak. Karena orang biasanya yang punya niat-niat jahat biasanya akan kumpul di situ dulu, kemudian mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya melanggar aturan. Inilah kita selalu petakan, mapping dulu potensinya, kemudian kita cegah sehingga ambang gangguan ini bisa kita cegah sehingga tidak terjadi yang namanya gangguan nyata atau kejahatan. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi itulah pola-pola kami. Kami melakukan kegiatan preventif. Ada di sini Bimas, kemudian kegiatan dari intelijen untuk melakukan pembinaan, penyuluhan, kemudian penggalangan, kemudian ada juga Sabara yang memang berfungsi untuk melakukan kegiatan pencegahan. Ada Sabara, ada Lantas, Polair. Terakhir kita terhadap gangguan nyata ini apabila sudah terjadi, kami selalu siap menerjunkan tim reskrim yang akan melakukan penegakan hukum untuk mengingatkan kembali ke masyarakat bahwa ini tidak boleh. Karena berbicara keamanan ketertiban itu semua pengen aman. Masyarakat manapun semua pengen aman. Siapa sih yang tidak ingin aman? Tapi kalau sudah ketertiban ini kan nggak semuanya pengen tertib gitu. Memang semuanya pengen aman, tapi tidak mau tertib. Padahal kan salah satu jalan kita biar aman itu tertib, patuh terhadap aturan. Contohnya kan motor, misalnya naik motor nggak pakai helm. Kan itu kan nggak tertib namanya, Mbak. Tapi dia pengen selamat, padahal salah satu syarat untuk selamat tadi itu ya tertib dulu. Salah satunya pakai helm gitu. Iya, tertib dulu. Tertib inilah yang kita tegakkan hukum, kita proses penegakan hukumnya, kemudian tujuannya agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi seperti itu. Nah beberapa kejadian yang paling sering ditemui, yang sekiranya mungkin perlu diantisipasi oleh masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat ini menjadi salah satu faktor penting juga kan Bapak untuk menjaga Kamtipmas ya. Ini secara umum atau di tempat wisata? Secara umum dan di tempat wisata. Baik. Secara umum tentunya tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk kejadian-kejadian yang masih sering terjadi, utamanya tahun 2021 dan awal tahun 2021 sampai 22 sampai dengan saat ini adalah kejahatan konvensional seperti pencurian. Yang paling banyak tuh pencurian di tempat kos-kosan. Karena memang kita tidak pungkiri Yogyakarta termasuk Bantul adalah kota pelajar. Banyak pelajar yang datang ke sini kemudian ngekos di beberapa tempat. Inilah yang sering menjadi target daripada pelaku-pelaku kejahatan. Kemudian pencurian kendaraan bermotor ini juga masih sering terjadi. Kemudian pencurian yang lainnya seperti pencurian barang-barang laptop, handphone di tempat kos-kosan itu sering terjadi. Termasuk yang terakhir tadi adalah penipuan dan penggelapan melalui online tadi. Ada tipu sana sini istilahnya, tipsani kan yang biasanya pura-pura minta pulsa ataupun masih hits ya kayak gitu. Masih hits yang sering terjadi seperti itu. Misalnya juga anaknya dikabarkan sakit atau tertabrak, itu masih sering terjadi. Dan memang kendalanya pelakunya rata-rata dari luar Bantul. Iya, biasanya menyasar ke Bantul, biasanya pelakunya daerah Sulawesi atau daerah Aceh. Seperti itu. Jadi kita setelah lakukan penyelidikan, pelakunya rata-rata sindikat dari Sulawesi ataupun dari Aceh yang memang sangat jauh untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum. Kehebatan teknologi ya. Iya, memang teknologi kan di satu sisi memberikan manfaat, kemudahan, tapi di sisi lain ya tadi itu bisa menimbulkan jenis-jenis kejahatan baru. Nah meskipun memang Bantul tidak seheterogen kota Bapak ya, tapi artinya bagaimanapun juga kan langkah antisipasi tetap harus dilakukan. Nah, mungkin kendala apa yang dihadapi Bapak dalam penegakan keamanan di Kabupaten Bantul? Ya, tadi seperti saya sampaikan tadi, khususnya kejahatan-kejahatan penipuan online ya, Mbak ya. Jadi memang penipuan online kan pelakunya rata-rata dari luar Bantul dan sangat jauh tadi saya sampaikan tadi. Itu salah satu kendala kami dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang lainnya sih tidak ada kendala. Cuman juga masyarakat Bantul ini juga masih
apa ya, penggunaan teknologinya juga masih terbatas. Jadi kami ada beberapa membuka layanan-layanan online itu juga jarang dimanfaatkan. Jadi, Nah, mungkin bisa diedukasikan nih, layanan Ya. online nanti masyarakat bisa mengakses lewat mana ini, Pak? ya kita ada 110 Mbak ya. Oke. 110 ini kan yang pertama kelebihannya 1 kali 24 jam. Kemudian bebas pulsa, tinggal tekan 110 gitu. Anda akan dilayani oleh operator. Di situ kan bisa dijadikan sebagai media atau sarana untuk melaporkan apabila melihat sesuatu kejahatan ataupun menjadi korban kejahatan. Oke. Jadi yang dilaporkan bukan cuma hanya pada saat jadi korban, tapi apabila kita melihat pada saat mungkin kita melintas, kita melihat ada kejanggalan atau apa, silahkan dilaporkan. Karena saya kira terkait keamanan ini kan semua punya kewajiban, bukan cuma polisi, tapi seluruh masyarakat itu punya kewajiban. Dalam agama Islam kan jelas itu, apa namanya, mencegah kemungkaran, mengajak kebaikan itu kan tugas semua manusia. Jadi silakan, jangan cuma pada saat menjadi korban, tapi pada saat melihat adanya kemungkaran, ayo telepon polisi, hubungi polisi. Ini yang saya lihat masih kurang nih, masih kurang. Oleh karena itu dalam kesempatan ini sekali lagi saya menghimbau, ayo manfaatkan 110, ataupun saya sudah menyebarluaskan handphone saya. Wih, Nomor HP saya sudah saya sebarluaskan. Silakan laporkan kepada kami apabila melihat ada potensi-potensi gangguan tadi. Sekali lagi saya garis bawahi potensi-potensi gangguan. Karena kalau potensi gangguan ini kita biarkan, itulah nanti akan menjadi gangguan nyata, gangguan yang sebenarnya. akan jadi bom waktu, Bapak. Iya, silakan mungkin melihat ada mungkin ada apa di lingkungannya adalah hal yang aneh atau apa. Tolong laporkan kepada kami, nanti kami secara melalui scientific investigation juga akan melakukan penyelidikan sehingga jangan sampai menjadi bom waktu. Oke. Apalagi terkait terorisme ya, terorisme itu kan kadang biasanya baru ditangkap, baru semuanya ribut. Biasanya kan gitu. Oke. Densus datang, menangkap, baru semuanya, itu udah lama dicurigai, tapi kenapa nggak lapor gitu? Biasanya kan kayak gitu. Iya, Wah, iya. itu memang kita sudah curiga dari lama itu, tapi kan kenapa nggak lapor gitu? Harusnya Hebohnya di belakang ya. hebohnya pada saat penangkapan gitu. Wah, itu yang kami himbau kepada masyarakat untuk silakan laporkan apapun yang bisa dilihat, didengar yang terkait dengan potensi-potensi gangguan tadi, sehingga kami bisa melakukan upaya-upaya pencegahan tentunya terhadap potensi tersebut agar tidak menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata. Oke, saya Ya. ulang sekali lagi buat masyarakat nih, sekali lagi panggilan cinta untuk Pak Polisi di 110 Ataupun nomor HP Kapolres juga bisa. Boleh? Ya, Masya Allah. tapi WA aja. Jangan panggil-panggil Jangan setiap saat. telepon ya. Boleh Pak di-share? Iya, Boleh. silakan. Nomor saya 0813 52 78 2001. Bisa diulang sekali lagi. 0813 Oke. 52 78 2001. Masya Allah, ini nomor Ini sejuta umat nanti ya. udah lama ini saya pernah ini sebarluaskan udah lama di medsos kami pun ada. Silakan aja dimanfaatkan. Iya. Ya. Jadi nomor sejuta umat nanti Iya. ya. Masya Allah. Baik, sekali lagi 110 atau bisa menghubungi nomor Pak Kapolres, tapi please ya WA aja di chat. Iya. Jangan telepon setiap saat ya Pak Iya. ya. Baik, Bapak. Nah, apalagi beberapa waktu terakhir ini kan sempet gitu ya marak aksi jalanan. Oh iya. Aksi jalanan, kelitih lah dan segala macamnya. Nah, ini mungkin yang perlu diantisipasi dari masyarakat sendiri seperti apa Bapak? Baik. Memang kejahatan jalanan ini kan atau istilahnya masyarakat keliti ya. Betul, betul. Memang menjadi salah satu tantangan tugas di Jogja karena adanya cuma di Jogja. Istilah keliti itu adanya cuma di Jogja. Hitsnya di Jogja Ya, aja ya. tapi kalau kejahatan jalanan semua tempat ada. Saya juga udah keliling penugasan di Kalimantan, Sumatera. Yang namanya kejahatan jalanan tuh ada, yang namanya kenakalan remaja pasti ada karena itu kan proses mencari jati diri. Terkait kejahatan jalanan ini tentunya sudah menjadi prioritas Bapak Kapolda. Kemudian tentunya kami tidak lanjuti untuk mengantisipasi yang pertama jangan sampai terjadi. Tadi ada potensi gangguan kita cegah. Upaya-upayanya tentunya dengan kegiatan-kegiatan preventif. Ini tugasnya Bimas. Saat ini kami setiap minggu mendatangi sekolah dan kebetulan ini kan lagi pembukaan siswa baru ya. betul. Itu petugas saya perintahkan untuk ke sekolah-sekolah memberikan pemahaman terkait kejahatan jalanan ini. Jangan sampai
masuk di dalam geng-geng sekolah, karena biasanya geng sekolah inilah yang mengawali terjadinya kejahatan jalanan. Ini kami lakukan minggu ini paling banyak kegiatannya, sehingga kemudian kami juga ke sekolah secara rutin melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang tertib lalu lintas, karena kejahatan jalanan ini salah satunya adalah pencetusnya kan ada kendaraan bermotor. Siswa itu kan sebenarnya tidak punya SIM tapi ke sekolah naik motor gitu. Itu juga menjadi tantangan bagi kami. Dan namanya kejahatan jalanan kan pasti menggunakan sarana motor. Tidak ada kejahatan jalanan tuh jalan kaki. Pasti kalau di Jogja ini pasti naik motor, kemudian melakukan penganiayaan terhadap musuhnya. Karena memang kejahatan jalanan ini kan rata-rata semuanya itu ada konflik antar dua kelompok. Jadi yang kami temui pada saat pengungkapan kasus antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu udah saling kenal, kemudian saling tantang. Kemudian disepakatilah misalnya di ring road mereka akan tawuran atau apa. Disitulah terjadi yang namanya kejahatan jalanan ada di Keliti. Adapun masyarakat yang mungkin kebetulan lewat di situ, kemudian pelaku ini merasa, wah ini jangan-jangan musuh saya nih. Daripada saya didahului akhirnya asal serang aja, dikiranya musuhnya. Seperti itulah kejahatan jalanan. Ini kami terus lakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah. Kami masuk ke sekolah-sekolah termasuk razia. Razia tentunya dengan memberdayakan guru-gurunya agar membuka tasnya, kemudian termasuk penggunaan motor kita batasi kalau memang belum ini, termasuk knalpot belombongan. Kemudian upaya-upaya preventif lainnya tentunya kami lakukan patroli ya. Patroli kami ada patroli kendaraan bermotor roda 2, kemudian kami juga ada kegiatan Blue Lake Patrol yang menjadi kebijakan kami sejak awal, di mana kita ke tempat-tempat rawan kejahatan jalanan kita laksanakan patroli dengan rotator menyala kan. Blue Lake Patrol itu kan lampu biru kan ciri khasnya polisi. Kemudian kami juga melaksanakan razia selektif, kita razia jam-jam 12 malam ke atas, kita razia sampai subuh Mbak, kita di jalan, saya pimpin sendiri. Kita memang pengen menghadirkan polisi. Seperti kerawanan di sini kan di Ring Road. Dari Ring Road Selatan ini kami kuasai. Karena kalau kami tidak hadir di situ, kami tidak kuasai, tentunya yang kami menguasai anak-anak jalanan ini. Akhirnya kami langsung prioritaskan di situ dan bisa dicek setiap malam minggu. Pasti kami di sana di Ring Road itu untuk menguasai jalan ini, sehingga alhamdulillah dampaknya sangat luar biasa. Hampir kejahatan jalan ini tidak pernah lagi terjadi dan mudah-mudahan ini bisa terus terjaga situasinya. Kami juga tentunya memohon bantuan masyarakat untuk sama-sama memberikan informasi. Termasuk yang terakhir tentunya penegakan hukum. Kita tegakkan hukum memang kalau melakukan kejahatan ya, seperti menganiaya, bawa sajam, itu kan tidak pidana. Ya kita proses secara prosedur. Memang walaupun dia di bawah umur ya tetap kita proses, kan ada namanya lembaga pengawasan anak dan sebagainya ya. Kita tetap kasusnya kita tetap sidangkan, tapi memang perlakuannya karena ini kan khusus ya. Beda. Tentu berbeda dengan yang sudah dewasa, tapi tetap prosesnya kita lanjutkan. Dan ingat, bagi adik-adik yang sudah terlibat ya mohon maaf, SKCK-nya nanti tidak bisa kita terbitkan kan. Nah, itu penting. Kasihan ya. Nanti. Kasihan masa depannya ya. Iya, dia mana-mana mau ke kampus, mau sekolah, mau kerja kan butuh SKCK. Betul. Kalau dia sudah terlibat ya otomatis tidak bisa kami keluarkan. Jadi mohon maaf. Jadi itu masa depannya pasti akan ini terhambat. Baik, berarti memang setiap malam patroli ya Pak ya, sampai subuh. Terus tidurnya kapan Pak? Ya tidurnya kan ada bergantian. Malam minggu ngapelnya di jalanan ya Pak ya? Iya, apel ya. Jalanan terus ya sambil menikmati angkringan. Kadang kita bawa angkringan ke jalan. Kita makanan-makanan kayak bakmi, terus ronde segala macam, gerobaknya kita bawa ke Ring Road itu. Gitu ya. Ya menyesuaikan kearifan lokal Yogyakarta, angkringan. Siap. Ya. Baik, saya tertarik masalah kelitih Pak, karena ini memang menjadi satu perhatian khusus dari masyarakat kita beberapa waktu yang lalu, bahkan kemarin juga sempat menjadi satu magnet perhatian dari masyarakat luas. Tapi nanti dulu Bapak silakan. Tehnya diminum dulu, dinikmati dulu karena suasananya dingin Bapak ya. Dan Sobat Jelajah Bantul, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di podcast Jelajah Bantul setelah visual berikut ini. Dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, Polres Bantul secara intens melaksanakan patroli dan razia yang dilaksanakan di beberapa titik yang dianggap rawan.
Blue Lights Patrol diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman saat istirahat di rumah maupun melakukan aktivitas di luar pada malam hari. Patroli dan razia yang dilaksanakan secara humanis ini dengan sasaran utama diantaranya senjata tajam, miras, narkoba, kelitih maupun potensi gesekan gangguan lainnya. Kegiatan Blue Lights Patrol personel gabungan secara intensif ini dilakukan sebagai upaya menjaga kondisivitas wilayah Kabupaten Bantul. Kembali di podcast Jelajah Bantul bersama Kapolres Bantul, Bapak AKBP Ihsan SIK. Pak, lagi-lagi saya masih tertarik, belum selesai tadi kita ngobrol masalah kelitih ya. Ini bisa termasuk di extraordinary crime nggak sih? Artinya kan secara usia mereka masih di bawah umur. Iya. Tapi secara tindakan kejahatan yang mereka lakukan ini melebihi orang dewasa loh. Iya. Nah, tadi mungkin bisa dipertegas lagi nih bagaimana selain tadi kan nggak muncul SKCK ya, itu hanya salah satunya. Nah mungkin kalau perlakuan atau penindakan kepada mereka itu seperti apa? Ya baik Mbak. Jadi sekali lagi pertama saya ingin meluruskan aja sebenarnya kan ini kejahatan biasa, kejahatan jalanan. Memang di Jogja dibuat istilah keliti, inilah mungkin yang bisa menarik perhatian juga jadinya. Jadi apapun akhirnya jadi rame gitu. Cuman efeknya kan ngeri juga tuh. Ya, dan saya pengalaman di Sumatera Selatan, hal seperti ini sering terjadi malah hampir setiap hari lah dulu waktu saya di sana. Dan ini bukan kejahatan extraordinary ya, karena kami sudah ada klasifikasi jenis kejahatan, ada kejahatan konvensional, transnational crime, termasuk kejahatan extraordinary. Ini masih masuk kejahatan konvensional, yang artinya kejahatan-kejahatan yang menggunakan cara-cara, kan kejahatannya kan kelitih itu kan biasanya penganiayaan. Kalau nggak menganiaya tawuran seperti itu. Cuman dibeli istilah kelitih. Jadi sekali lagi penggunaan istilah ini yang pertama yang tentunya harus kita luruskan, karena setahu saya bukan orang Jawa ya, tapi kelitih itu kan positif ya. Kalau saya pernah baca-baca itu di beberapa referensi, kelitih itu kan jalan-jalan cari angin sambil menikmati. Itu makna yang sebenarnya. Ya, tapi kan diplesetin. Ternyata yang terjadi di masyarakat kelitih ini efeknya luar biasa, Bapak. Bahkan sampai terjadi tindakan kriminal yang lebih membahayakan seperti itu. Ya, kalau di Bantul sendiri kami pastikan alhamdulillah bisa kita antisipasi terkait kelitih. Memang dampaknya ada kejadian ya kemarin di kota ya. Yang sampai ini, tapi sekali lagi menangani kelitih ini kan kita berusaha untuk menangani secara komprehensif, bukan cuma tugasnya polisi ya, karena betul. Ini anak-anak kita yang memang mencari jati diri. Di sana ada peran orang tua yang paling utama. Kami sudah membuat gerakan orang tua peduli anak. Ini bagaimana caranya orang tua itu mencari anaknya lah kalau udah di atas jam 10. Kemudian ada peran sekolah tentunya, tempat mereka berada di lingkungan sekolah setelah dari rumah. Ini juga perlu peran guru untuk selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tidak terlibat geng sekolah yang pasti. Jadi geng sekolah dulu kita clearkan. Saya yakin kalau geng sekolah ini bisa kita kurangi, kita bisa hilangkan, potensi-potensi kejahatan jalanan tadi tidak akan terjadi. Termasuk tentunya peran pemerintah daerah. Pak, yang bagus nih di kota kalau nggak salah ada pemberlakuan jam ini ya, jam keluar rumah ya kalau nggak salah. Nah, saya berharap di semua kabupaten juga ada, termasuk di Bantul ini. Ini saya menggugah untuk Pemkab Bantul ya, bisa mencontoh kota. Di kota itu kalau di atas jam 10 ya kalau nggak salah, itu wajib dihimbau untuk pulang ke rumah. Dan ini udah masuk perda atau apa itu? Ada aturan seperti itu. Di Sleman juga ada. Ini Bantul yang belum ada. Ini saya dalam kesempatan ini juga mendorong untuk Pemda untuk segera membuat ini, karena regulasi ini khusus regulasi ya? Karena tidak bisa kita biarkan bagaimanapun
mereka ini adalah penerus kita nanti. Mungkin ada yang menjadi bupati, menjadi kapolres, menjadi dandim dari anak-anak kita ini. Kalau kita tidak selamatkan nanti kasihan. Mau dibawa kemana Bantul ini ke depan? Nah, tentunya Betul. salah satunya adalah regulasi tadi. Regulasi untuk aturan jam keluar malam itu tentunya. Oke. Berarti besok nggak boleh lagi keluar lebih dari jam 11. Ya, ini Hati-hati di ya. kota sudah terlaksana ini. Di kota sudah, termasuk di Sleman kalau tidak salah, ada instruksi bupatinya pasca kejadian yang kemarin itu ya. Jangan hanya jam wakuncar aja yang dibatasin Ya. gitu kan Pak. Jam nongkrong juga ya. Ya, Oke, karena kalau dulu waktu saya masih muda itu lebih dari jam 9 di Garuk Pemuda. Nah, sekarang masih ada nggak sih Pak? nggak ada lagi. Nggak ada Saya lagi. sama ya, saya justru Gitu. paling itu malam minggu itu ya jam paling lambat jam 8 lah. Kalau hari-hari biasa ya sebelum maghrib itu udah di rumah. Kalau nggak di rumah dicari itu, masih ingat dicarinya sama orang tua langsung. Tapi sekarang aduh saya miris, jujur Mak, miris. Saya temuin anak-anak itu kalau lagi patroli masih anak kecil, masih SMP, masih SMA, bahkan ada SD juga gitu, udah keluyuran gitu. Pertama dia pakai motor kan otomatis dia nggak punya SIM. Betul. Kemudian bawa macam-macam, bawa sajam, gear dan sabuk yang memang sudah dimodifikasi. Nah, tentunya sekali lagi ini terkait kejahatan jalanan, keliti atau apapun istilahnya, ini perlu penanganan yang komprehensif, melibatkan orang tua tentunya yang paling utama, kemudian sekolah, kemudian tentunya pemerintah daerah, dan pemerintah daerah bersinergi tentunya dengan aparat penegak hukum, khususnya Polri. Nah, mungkin daerah atau titik-titik rawan mana saja nih Bapak? Ya, Pasti kan secara pemetaan gitu, pasti ada beberapa daerah yang bisa dikatakan ini lebih rawan, ini lebih potensial kayak gitu. terkait kejahatan jalanan atau Banyak hal. ya, memang untuk di Bantul ini berdasarkan hasil mapping kami rata-rata daerah rawan Kamtibmas ini adalah daerah-daerah yang berseberangan dengan kabupaten lainnya. Kota. Ya, seperti Sewon, kemudian Banguntapan, Kasihan. Termasuk di tempat wisata yang rawan tuh Parangtritis kalau berbicara wisata ya. Tapi kerawanannya di situ ya lebih banyak ke pencurian dan penipuan penggelapan. Yang tadi itu saya sampaikan di awal tadi. Tapi kalau secara umum, memang daerah yang berbatasan dengan kota ini yang rawan karena memang pertama padat ya, kemudian banyak kos-kosan. Secara kultur mungkin juga sudah berbeda Ya. dengan yang ada di pelosok. Ya, gitu, Bapak. mereka lebih heterogen. Tadi walaupun dia masuk Bantul, tapi kan pergaulannya sudah pergaulan kota, jadi Betul. lebih heterogen sehingga potensi-potensi gangguan tadi itu lebih besar dibandingkan daerah-daerah seperti di Serandaan, kemudian daerah Sanden, Delingo apalagi itu sangat-sangat kondusif. Seperti itu, Mbak. Delingo sangat kondusif. Iya, Pak. Habis maghrib itu udah sepi Udah gitu sepi. ya. Oke. Nah, kemudian berbicara tentang apa namanya langkah antisipasi yang Ya. yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat selain apa namanya menghubungi Ya. 110 dan juga nomor Bapak tadi yang Ya. sudah di-share. Mungkin ketika melihat langsung, mungkin antisipasi seperti apa yang bisa mereka lakukan. Mengingat main hakim sendiri kan nggak boleh juga kan Pak. Ya. Nah mungkin yang bisa dilakukan oleh mereka seperti apa? Ya, yang pasti kalau memang melihat tadi itu yang pertama silakan di telepon dari 110 atau mencari kantor polisi terdekat. Tidak perlu kantor polisi saya kira, ada di situ kantor kelurahan ataupun kantor Koramil. Mereka kan ini aparat semua nih yang memang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Silakan dihubungi, termasuk nomor saya tadi silakan. Itu yang paling utama. Tapi yang pastinya sebelum itu terjadi tentunya saya selalu di mana-mana menyampaikan bahwa masyarakat itu jadilah polisi bagi diri sendiri. Artinya tidak perlu menjadi seorang polisi, tapi masyarakat bisa menjadi polisi bagi diri sendiri kok, bisa. Misalnya contohnya yang pertama tentunya kalau kita mau keluar rumah kita tertib tadi, menggunakan helm, bawa kelengkapan, terus rumah ditinggalkan dalam keadaan yang betul-betul aman, dikunci dan sebagainya, titip sama tetangga itu kan bagian dari menjadi polisi diri sendiri. Titip sama tetangga sak sertifikate gitu ya Pak. Beda gitu. Kemudian tentunya ya tadi itu tidak perlu keluyuran yang tidak jelas kalau malam hari kan.
kejahatan jalan ini kan terjadi di antara jam-jam 12 malam ke atas. Betul. 24.00 ke atas itu. Jam masyarakat baru lelap-lelap. Iya, gitu tidur. kan? Sebenarnya ngapain juga di jalan gitu kan? Iya, betul. Ngapain ya? Kalau memang ada kerja kelompok atau apa kan ya sebenarnya bisa diselesaikan jam-jam di bawah itu gitu. Terus tentunya ya harus bisa tahu ini lokasi-lokasinya ini rawan dan sebagainya. Lebih baik saya pulangnya bareng-bareng atau dengan siapa gitu. Sehingga bisa tercegah apapun tidak menjadi korban kejahatan jalanan. Tapi kami yakinkan lagi sekali lagi bahwa kami selalu berupaya memberikan garansi keamanan khususnya personil kami dari Polres Bantul karena memang kita sadari bahwa Jogja khususnya Bantul ini adalah kota wisata. Jadi mau nggak mau kita harus memberikan garansi keamanan. Wisata bisa berjalan dengan maksimal kalau aman, sekali lagi Iya, aman. apalagi Jogja itu semakin malam katanya semakin romantis, Bapak. Ya, Ya kan? ya. Beberapa tempat, beberapa titik memang menyajikan wisata malam, ya Ya. kan? Bahkan jangankan di kota, di mana di Delingo aja, Ya, beberapa titik memang menyajikan spot malam gitu. Ya. Artinya masyarakat nggak perlu takut gitu ya. nggak perlu takut, Oke. nggak perlu takut. Jadi kami juga sudah membuat upaya-upaya terobosan. Memang kalau dulu kan kejahatan ini kan identik dengan tempat-tempat yang memang berpotensi, tapi sekarang kan bisa terjadi di mana saja. Ini kami dengan kegiatan Blue Lake Patrol tadi, kemudian kami juga melakukan razia-razia yang tujuannya sebagai bentuk pencegahan. Jadi masyarakat tidak perlu sekali lagi underestimate. Tetap kami yakinkan bahwa Bantul ini aman. Silakan berkunjung ke Bantul. Saya sebagai Kapolres memberikan jaminan keamanan. Apabila memang terjadi, tentunya kita akan lakukan upaya-upaya penegakan hukum secara profesional dan prosedural. Oke, baik. Sekarang kita geser dikit nih Pak. Tadi kan bicara tentang Kamtipmas. Ya, Sekarang kita geser masalah lalu lintas. Ya. Ya, beberapa waktu ke depan, dalam waktu dekat kan, rencana JJLS udah mau dibuka nih Pak. oh ya. Ya kan? Kalau selama ini mungkin konsentrasi pengaturan lalu lintas, apalagi Bantul ini Pak, ketika musim liburan, benar-benar tumplek-blek di kawasan pantai. Ya, Ya kan? Karena memang kawasan pantai Bantul ini masih menjadi primadona. Nah, ya. ketika kemarin beberapa waktu yang lalu, ketika JJLS belum dibuka kan, pengamanan lebih banyak terkonsentrasi di kawasan TPR Induk Parangtritis dan Samas. Ya. Nah, antisipasi ke depan seperti apa Pak ketika nanti JJLS sudah dibuka? Ya, pertama tentunya kita patut mengapresiasi dan bangga dengan pembukaan jembatan Kretek 2 ini ya. Deh. Karena memang dari sisi manfaatnya juga luar biasa dapat kita rasakan kemarin pada saat Hari Raya Idul Fitri kemarin. Betul. Sempat dibuka 1 minggu dan alhamdulillah bisa memang mengurangi kepadatan di Jalan Parangtritis yang memang selama ini menjadi salah satu akses yang satu-satunya dilewati oleh masyarakat yang akan ke Parangtritis. Tapi dengan dibukanya jembatan Kretek 2 ini sangat-sangat memberikan manfaat tentunya, dan tentunya juga akan memberikan manfaat untuk masyarakat yang melintas di Jalan Samas, kemudian kota juga Bantul yang selama ini sepi kan. Kemarin tuh 1 minggu itu ramai terus. Akhirnya kan dampak ekonominya luar biasa, tidak hanya Parangtritis yang ramai, tapi sekarang kalau itu dibuka, saya yakin Jalan Samas juga akan UMKM yang ada di sepanjang jalan itu, termasuk di jalan kabupaten ini akan berdampak positif tentunya. Tentunya kita sudah mempersiapkan terkait pembukaan ini. Kebetulan kemarin kami ke Trirenggo ya. Trirenggo itu kan Triharjo. Trirenggo ya yang Trirenggo tempatnya di sini, jembatan Kretek 2 itu apa? Tirto Hargo. Tirto Tirto Hargo ini kan tempatnya jembatan itu. Betul. Kami kemarin sudah ke sana dan tentunya kita siapkan beberapa CCTV yang akan kita pasang, termasuk kesiapan masyarakat di sana untuk siap untuk menerima pengunjung-pengunjung yang melewati wilayah jembatan Kretek 2, dan mereka sangat siap. Dibuktikan bahwa Trihargo ini terpilih menjadi Tirto Hargo, terpilih menjadi 3 pilar terbaik ya dalam sisi inovasi, termasuk salah satunya inovasi dalam hal keamanan. Jadi yang pasti kami akan sangat terbantu tentunya dengan kehadiran jembatan ini, dan kami siap
kami siap, selalu siap. Kami sudah perintahkan Kasat Lantas untuk memapping terkait potensi gangguan di bidang lalu lintas. Kemudian Kasat Sabara, Kasat Reskrim terkait kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan terjadi sehingga bisa kita lakukan antisipasi sejak dini. Mungkin antisipasi ke depan untuk pengamanan lalu lintas, Pak, mengingat besok ketika sudah dibuka kan arus lalu lintas bisa dibilang dari segala penjuru mata angin nih. Ya, ini masih kita mapping terus. Tidak untuk kemungkinan nanti kita akan buat pos di sana sebagai perpanjangan tangan kita dalam hal kecepatan apabila memang terjadi kemacetan, kemudian laka lantas. Tidak untuk kemungkinan kita akan buat pos di sana sehingga betul-betul bisa dirasakan kehadiran kemanfaatan polisi di seputaran Jembatan Kretek 2. Oke, kemudian untuk manajemen lalu lintas, Pak, khususnya ini yang paling menjadi magnet kan di Parangtritis nih ya. Di musim-musim liburan tertentu ini benar-benar terjadi crowded, kepadatan. Ya. Nah mungkin ke depan akan seperti apa? Baik. Jalan Paris ini kan sekarang satu-satunya jalan yang dilewati masyarakat kalau dan itu kami rasakan setiap malam Sabtu, malam Minggu itu, malam Senin, wah luar biasa. Malam apa aja? Malam Sabtu, malam Minggu dan malam Senin tentunya. Paling padat itu malam Sabtu, Minggu. Malam Minggu, malam Senin. Malam Minggu atau Sabtu malam, Pak? Sabtu malam. Karena beda, ya. Pak. Sabtu malam lah. Malam Minggu itu hanya khusus yang punya pacar, Pak. Kalau yang jomblo itu Sabtu malam. Sabtu malam. Iya. Sabtu malam, kemudian Minggu malam itu sangat terasa. Oke. Jadi kami kemarin sudah melakukan upaya rekayasa dan alhamdulillah ini cukup berhasil pada saat Hari Raya Idul Fitri kemarin. Jadi khusus untuk yang akan ke jembatan atau ke Jalan Parangtritis, kami akan arahkan di Simpang Pundong gitu ya. Jadi kita ajak masyarakat untuk muter dulu biar sekalian tahu Pundong itu seperti apa sih. Di sana nanti ada kan jembatan Sogun kalau tidak salah namanya, jembatan Sogun. Jadi muter dulu di sana, Mbak, muter baru tetap nanti ketemunya di jalan jembatan Parangtritis, tapi kan tidak melewati jalan Paris keseluruhan. Jadi itu salah satu upaya rekayasa kami dalam rangka kelancaran dan tentunya mengurangi penumpukan di pintu utama ya masuk ke Parangtritis, termasuk di jembatan. Karena kita tahu sendiri jembatannya ini kan sudah cukup lama ini. Kalau terlalu banyak volume kendaraan tentunya berbahaya. Iya. Dan yang pasti ke depan kalau jembatan Kretek 2 ini sudah terbangun, tentunya ini akan sangat memudahkan kami dalam rangka melakukan rekayasa lalu lintas apabila terjadi kepadatan-kepadatan di Jalan Parangtritis. Tentunya kita tinggal mengalihkan kepulangannya itu ke lewat jembatan Kretek 2. Jadi masuknya tetap lewat Jalan Kritis, nanti pulangnya melalui jembatan Kretek 2, nanti tembus Jalan Samas, kemudian Jalan Kabupaten Bantul. Iya. Karena dilema juga sih ya Pak ya, ketika musim liburan lagi puncak-puncaknya arus padat gitu kan. Kemudian ayo los, kami yang nangis Pak. Ya kan? Gitu ya? Iya, di satu sisi oke lah untuk keamanan gitu kan. Cuma di sisi lain pariwisata nangis Pak nanti. Ya, tapi ya kan? Yang paling utama yang harus diketahui bahwa yang paling utama itu adalah keselamatan dan keamanan. Nah makanya antisipasinya seperti apa gitu kan Pak. Harus kita pikirkan bareng ini Pak. Kira-kira bagusnya gimana Pak? Jadi sebenarnya saya juga pernah menanyakan berapa sih target hariannya itu di pintu masuk itu loh. Kalau memang makanya targetnya sudah terpenuhi ya sudah los dulu lah supaya ini kan. Los down gitu ya. Tapi yang paling utama Mbak, aspek paling utama kan keselamatan masyarakat yang berkunjung. Betul. Masalah keuntungan ataupun itu kan urusan belakangan lah. Yang penting masyarakat itu aman dulu, selamat dulu, berkunjung ke Parangtritis, bisa datang dan kembali dengan sehat. Itu dulu yang paling utama. Dan meninggalkan kenangan. Ya yang pasti itu sesuai dengan Sabta Pesona tadi, meninggalkan kenangan. Jangan sampai kenangannya, aduh saya udah mau masuk Parangtritis macet, pulangnya juga macet, itu kan kenangannya tidak baik. Jadi tapi nggak masalah sih Pak, macet yang penting masih bisa jalan. Paling susah itu kalau macet di hati orang dan nggak bisa move on, itu susah banget Pak. Itu. Bener, berat banget. Ya nggak sih Dan? Yang pasti setiap kemacetan kami berupaya agar tetap ada personil di lapangan, itu yang paling utama. Kami sudah ditekankan kepada anggota, bagaimanapun kreditnya jalan tetap harus hadir di sana. Hadir di sana sehingga masyarakat bisa melihat bahwa memang sudah ada upaya, tapi memang kondisi jalannya, kemudian
sarana prasarana lain memang tidak mendukung. Yang namanya jalannya cuman itu seluas itu, kemudian kendaraan dari mana-mana dari seluruh Indonesia datang ke situ ya pasti crowded dong. Pasti Bahkan crowded. orang Jogja sampai nggak kebagian parkir. Iya. Saya juga sering ditanya sama masyarakat ini, wah ini kalau mau nggak macet ya datanglah hari biasa kan, hari seperti ini kan biasa. Gitu ya. Tapi kalau hari Sabtu tadi, Sabtu malam, Minggu malam ya mohon maaf, pasti akan terjadi crowded karena memang jalannya cuman itu, kemudian kendaraan dari mana-mana datangnya. Ya sudah, pasti kan akan terjadi penyempitan. Tapi kami pastikan bahwa anggota kami selalu ada di jalan dan siap untuk mengklirkan, menghambat menyelesaikan sumbatan-sumbatan sehingga bisa sampai di lokasi yang diinginkan. Ya, ini apresiat sekali dibuat teman-teman lantas ya. Ya. Kadang nggak kenal hujan, nggak kenal panas gitu kan, sampai lupa istri di rumah gitu ya, demi menjaga arus lalu lintas tetap lancar gitu ya Bapak ya. Nah, sekarang kita geser ke atas nih Pak. Kan tadi kawasan pantai. Kalau kawasan Delingo nih, karena sekarang Delingo kan juga menjadi salah satu destinasi favorit yang ada di Kabupaten Bantul. Kalau dari utara kan sering macet nih Pak. Antisipasinya seperti apa Pak? Baik, memang bangunan ini apalagi kemarin ada kecelakaan ya. Betul. Yang mengakibatkan banyak korban. Kita tentunya ikut berduka cita ya. Tapi kita berharap ini tidak terjadi lagi. Tentunya kita melakukan berbagai upaya-upaya termasuk koordinasi dengan dinas terkait. Karena memang bangunan ini memang akan sangat rawan ya apabila orang tidak pernah ke sana. Betul. Artinya belum menguasai medan tersebut, belum pernah ke sana, tiba-tiba bawa bis, bawa kendaraan besar, bawa kendaraan kecil aja kalau kita belum pernah ke sana, kadang itu banget Pak. Iya, karena tanjakannya itu tanjakan turunannya itu kan sangat curam ya, sehingga tentunya kalau bagi yang mau kebangunan, tentunya yang pertama cek kondisi kendaraan, remnya terutama, kemudian pastikan pada saat di turunan itu menggunakan gigi rendah, gigi 1, kemudian yang pasti upaya-upaya lainnya tentunya kita berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena ini jalan provinsi Mbak. Jujur di sana tuh jalan provinsi sehingga kami udah koordinasi dengan kabupaten juga, tapi kabupaten menyampaikan itu jalan provinsi. Memang jalannya ya seperti itulah adanya ya. Mungkin bisa ditambah lah, diperluas lagi jalannya karena memang saat ini menjadi salah satu primadona ya. Selain Parangtritis, biasanya paket wisata itu terakhir Parangtritis biasanya ke Mangunan dulu. Iya, karena nunggu sunset. Habis Mangunan, selesai Mangunan baru dia turun ke Jalan Parangtritis. Oleh karena itu tadi kita sampaikan beberapa himbauan tadi. Kalau memang mau ke Mangunan ya betul-betul dicek kendaraannya, khususnya bis ya. Bis dicek betul kelengkapannya, kemudian termasuk sopirnya juga harus sehat tentunya. Kemudian kendaraan, kemudian siap untuk mematuhi peraturan ataupun rambu-rambu di sana. Kalau memang rambu di sana kita sudah pasang itu Mbak, rambu-rambu untuk menggunakan gigi 1 pada saat turunan. Silahkan dipatuhi itu. Dan yang paling utama ya penguasaan wilayah, penguasaan medan. Tapi secara prinsip kondisi jalan aman kan Pak ya? Ya, karena itu secara lebar apa segala macam kan aman ya. Kalau hanya masalah skill driver mungkin ya. Ya, kalau di seputaran jalan Imogiri itu memang sudah layak karena memang menjadi sudah diakui oleh dinas terkait bahwa itu layak. Yang kecil ini yang kalau tidak salah kadang masyarakat masih lewat situ. Biasanya kalau dari Cinomati. HH itu dari HH dia mau ke Bangunan dia melewati jalan-jalan kecil itu yang tidak layak sebenarnya dan kami mohon dalam kesempatan itu juga untuk pemerintah yang terkait untuk bisa memperluas jalan tersebut karena kalau dia mau muter dia turun lagi melalui jalan ring road dan sebagainya kan cukup jauh sehingga kadang sopir itu sudahlah dari HH biasanya kan dari HH dulu HH yang di Gunung Kidul kemudian dia keluar HH langsung ke kanan ke arah Mangunan lewat situ. Itulah yang masih jalan-jalan kecil yang memang rawan apabila dilewati kendaraan berpapasan itu sangat rawan karena jalannya kecil. Seperti itu. Oke. Ya. Baik, Bapak. Aduh, kayaknya menarik bicara tentang pariwisata ya. Tapi karena lagi-lagi faktor durasi sebelum diakhiri, mungkin ada hal yang ingin ditekankan kepada masyarakat sebagai closing statement, Pak Ihsan monggo. Ya, baik. Tentunya saya sebagai Kapolres Bantul berpesan sekali lagi menghimbau kepada masyarakat. Yang pertama, masyarakat
Bantul pada umumnya. Ayo kita sama-sama bersinergi, kemudian bekerja sama dalam rangka mewujudkan Bantul yang aman. Bantul ini kota wisata, kemudian kota pelajar. Tentunya syarat utamanya adalah keamanan. Ayo kita bersinergi mewujudkan keamanan tersebut. Kemudian kepada masyarakat luar yang akan berkunjung ke Bantul, ayo berkunjung ke Bantul, ke Parangtritis, kemudian ke Mangunan dan sebagainya. Kami berikan jaminan keamanan. Sekali lagi kami berikan jaminan keamanan, termasuk tadi terkait Kamsel Tipcar Lantas juga kami berikan jaminan, tidak perlu takut dengan kejahatan jalanan dan sebagainya. Kami selalu siap untuk memberikan garansi keamanan kepada masyarakat yang berkunjung ke Bantul. Terakhir, manfaatkan layanan 110 yang ada di Polres Bantul apabila menemukan kemudian ataupun melihat fenomena-fenomena potensi gangguan yang bisa berkembang menjadi gangguan nyata atau berkembang menjadi kejahatan. Bisa melalui 110 ataupun bisa melalui nomor HP kami yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Seperti itu aja pesan kami. Terima kasih sekali lagi Pak Hisan. Ya, sama-sama. Sekali lagi garansi aman untuk Bantul ya. Luar biasa. Ya. Baik, sehat selalu, selamat bertugas kembali. Dan Sobat Jelajah Bantul, demikian bincang-bincang kami bersama Kapolres Bantul, Bapak AKBP Ihsan SIK pada kesempatan kali ini. Intinya Bantul aman untuk dikunjungi. Sekali lagi, selamat menikmati jalan-jalan di Kabupaten Bantul. Tapi ingat, yang di jalan hati-hati, yang di hati hayu kapan kita jalan-jalan gitu ya. Selamat menikmati Bantul. Bantul menunggu untuk mengurai rindu. Silakan datang dan kita akan berbagi cerita. Saya Rani Albadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pesona Indonesia.